Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang implementasi strategi bidang fungsional. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Laili Husnul Khotimah, Mela Nabila Sanayandani, Muhammad Husni Najib, dan Widya Alfida Rohma. Di sini saya akan menerangkan tentang subbab pertama, yaitu strategi bidang pemasaran. Strategi bidang pemasaran merupakan pernyataan pokok mengenai dampak yang diharapkan akan dicapai dalam hal permintaan pada pasar sasaran tertentu. Pendekatan rinci untuk menerapkan strategi-strategi ini ditentukan lewat program-program pemasaran yang spesifik, seperti program periklanan, promosi penjualan, perkembangan produk, serta program penjualan serta distribusi. Untuk mengetahui strategi pemasaran mana yang dipilih dan memberikan manfaat yang besar, maka perusahaan pertama-tama harus mengetahui terlebih dahulu jenis kebutuhan mana yang ingin dipengaruhinya. Langkah-langkah utama dalam mengimplementasi strategi pemasaran yang unggul dapat dikelompokkan dalam 5 kegiatan utama. Yang pertama, mengidentifikasi dan manajemen peluang-peluang pasar. 2. Mengembangkan dan melaksanakan strategi memasuki pasar. 3. Mengembangkan dan melaksanakan strategi penerobosan pasar. 4. Mengembangkan dan melaksanakan strategi mempertahankan pangsa pasar. Dan yang terakhir, mengelola bauran pemasaran atau biasa kita sebut dengan marketing mix. Kelima langkah tersebut harus dilakukan dengan cermat melalui pertimbangan yang matang, terutama menghadapi pendatang baru atau pesaing-pesaing yang memiliki keunggulan pada aspek-aspek teknis dan manajemen. Strategi bidang pemasaran yang pertama yaitu mengidentifikasi dan manajemen peluang. Identifikasi dan manajemen peluang ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dan memanajemeni peluang industri atau makro, serta peluang pasar atau mikro. Penentuan bidang industri yang akan dipilih hendaknya berdasarkan pada analisis struktur bisnis yang dilakukan. Industri atau makro yang dipilih seharusnya industri di mana perusahaan memiliki sumber-sumber daya yang dapat mewujudkan competitive advantage, sehingga perusahaan dapat unggul dan memenangkan persaingan dalam industri. Lalu identifikasi dan manajemen peluang pasar atau mikro yang ditujukan untuk melakukan segmentasi pasar dan analisis lintas budaya dalam upaya mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen agar para konsumen dapat dilayani oleh perusahaan secara lebih memuaskan dibanding para pesaing-pesaing. Ada 5 rancangan strategi dalam mengidentifikasi dan memanajemeni peluang pasar, yaitu pertama, mencari peluang yang sudah ada, dalam arti mengidentifikasi pangsa pasar yang dilalaikan atau dilayani secara buruk oleh para pesaing. Yang kedua, peluang yang diciptakan, dengan jalan mencari dan membangun relung-relung pasar produk yang baru. Hal ini dilakukan dengan memperbaiki produk, mengubah produk secara besar-besaran, dan mengenalkan produk baru. Lalu yang ketiga, mengembangkan kreativitas produk dan pasar, dalam arti melakukan penyempurnaan dan memodifikasi produk untuk mengembangkan pasar. Lalu yang keempat, menyesuaikan dan atau mengubah selera pelanggan, di mana perusahaan hendaknya berusaha memenuhi selera konsumen dan mengubah selera konsumen untuk mengkonsumsi produk-produk yang lebih memuaskan. Lalu yang terakhir, belajar dari pesaing untuk menciptakan peluang, yaitu dengan memahami pesaing, mengkaji kelemahan dan keterbatasan mereka untuk mengidentifikasi peluang-peluang yang baru. Strategi bidang pemasaran yang kedua yaitu melaksanakan strategi memasuki pasar. Dalam memasuki suatu pasar, terdapat 2 langkah yang sebaiknya dijalankan oleh perusahaan, yaitu pertama,
melaksanakan kegiatan riset pemasaran dan studi kelayakan pasar. Hal ini untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pasar sasaran yang ingin dimasuki. Kegiatan ini merupakan kegiatan-kegiatan sebelum memasuki pasar. Lalu yang kedua, mengembangkan dan melaksanakan strategi dan taktik pemasaran yang spesifik yang bisa memasuki pasar. Strategi dan taktik pemasaran yang spesifik ini memadukan unsur-unsur marketing mix yang meliputi 1. Strategi produk. Pada saat awal memasuki pasar, produk yang dikembangkan sebaiknya produk dengan harga yang lebih murah, memiliki ciri-ciri yang inovatif, dan mutu atau servis yang lebih tinggi dari para pesaing. Lalu yang kedua, strategi harga. Pada saat awal memasuki pasar, sebaiknya ditunjang dengan harga yang jauh lebih murah dari para pesaing. Hal ini untuk menarik para pelanggan potensial dan memperoleh bagian pasar yang besar, serta mengaitkan harga, mutu, dan pelayanan untuk mengungguli pesaing. Yang ketiga, strategi distribusi. Dalam memasuki pasar di saat permulaan, saluran distribusi yang sebaiknya digunakan adalah: pertama, memilih pusat pasar yang strategis sebagai basis pengembangan. Yang kedua, distribusi selektif dengan memiliki distributor dan agen yang memiliki cakupan pasar yang luas. Lalu yang ketiga, membangun organisasi penjualan lokal dengan membangun cabang sendiri untuk mengamankan pencapaian tujuan jangka panjang. Dan yang terakhir, memakmurkan agen terlebih dahulu, perusahaan belakangan, dengan memberikan komisi perantara dan margin yang lebih besar dibanding para pesaing. Strategi promosi. Pada tahap awal memasuki pasar, strategi promosi yang sebaiknya dilaksanakan adalah melalui periklanan yang deras, lokal atau regional, dan bekerja sama dengan distributor dan agen, atau promosi merek produk perusahaan untuk mengembangkan citra dan reputasi perusahaan. Strategi bidang pemasaran yang ketiga yaitu melaksanakan strategi penerobosan pasar. Strategi penerobosan pasar dapat dilakukan dengan dua jalan, yaitu pertama, ada strategi pengembangan produk. Produk baru selalu memiliki andil yang besar terhadap pertumbuhan pada banyak perusahaan dan seringkali merupakan penyumbang utama bagi laba keseluruhan untuk bisnis tersebut. Untuk memberikan arah bagi keputusan pengembangan, sasaran dari usaha pengembangan produk harus ditetapkan dengan jelas. Di sini ada 3 cara pokok yang dapat dilakukan dalam program pengembangan produk perusahaan, yaitu ada memodifikasi lini produk. Memodifikasi produk lama pada umumnya dipilih dengan sasaran meningkatkan penjualan dari lini produk yang ada saat ini dan mempertahankan pelanggan, atau biasa disebut dengan Customer Retention Marketing Strategy. Hal ini guna memenuhi kebutuhan pembeli yang sedang berubah atau sekedar untuk meningkatkan kepuasan terhadap produk. Lalu yang kedua ada memperluas lini produk. Maksud dari memperluas lini produk ini yaitu untuk menjangkau suatu segmen baru di pasar. Program seperti ini dapat diterapkan untuk menjaring pelanggan pesaing dalam segmen di mana perusahaan pada saat itu tidak mempunyai produk untuk ditawarkan. Lalu yang ketiga ada diversifikasi produk, yaitu menambahkan produk-produk baru guna melayani pasar yang baru pula. Program diversifikasi pada umumnya dirancang untuk mendirikan perusahaan baru di pasar baru guna mencapai sasaran-sasaran seperti peluang pertumbuhan baru atau stabilitas penjualan. Strategi penerobosan pasar yang kedua yaitu strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar dapat dilakukan dengan penyesuaian bauran pemasaran atau 4P. Di sini 4P berisi tentang product, price, place, dan promotion. Dengan pasar yang ada dan kondisi persaingan yang dihadapi, strategi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di sini yang pertama ada pemangsaan dan pengurutan pasar.
yaitu menciptakan produk yang sesuai dengan pasar yang sedang berkembang. Lalu yang kedua, ada mengaitkan perkembangan dan perbaikan produk. Dengan artian yaitu membentang proliferasi dan perbaikan produk dengan pemangsaan dan pengurutan pasar. Lalu yang terakhir, ada perbaikan produk menuju perkembangan pasar yang menciptakan pasar-pasar bagi produk-produk baru perusahaan. Strategi penerobosan pasar juga mencakup yang namanya strategi konfrontasi. Strategi konfrontasi ini terdiri dari 5 strategi spesifik yang diterapkan secara luas atau fleksibel sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi. Pertama, ada strategi menyerang lambung. Strategi ini ditujukan untuk membuat relung pasar sebagai dasar penyerangan lebih lanjut. Hal ini dapat dilakukan melalui yang pertama ada serangan lambung geografis, yaitu menyerang daerah-daerah di mana musuh tidak ada atau musuh tidak terlalu kuat. Yang kedua ada serangan lambung dengan pemangsaan, yaitu dengan mengidentifikasi relung-relung atau kebutuhan pasar yang belum dilayani oleh para pesaing dalam suatu wilayah tertentu. Lalu yang kedua ada strategi serangan langsung dari depan. Strategi serangan langsung ini mempunyai arti berhadapan-hadapan atau kompetisi secara langsung dengan pesaing-pesaing utama, yang terdiri dari serangan frontal murni, serangan langsung terbatas, serangan langsung berdasarkan harga, dan yang terakhir, serangan langsung berdasarkan riset dan pengembangan. Strategi konfrontasi yang ketiga, ada strategi pengepungan. Strategi ini bertujuan untuk memangsa para pesaing untuk melindungi pertahanan depan, samping, dan belakang sekaligus untuk memecah konsentrasi sumber daya pesaing. Strategi pengepungan ini dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama, pengepungan produk, yaitu melemparkan produk dalam berbagai macam tingkatan mutu, gaya, dan bentuk mengepung lini produk pesaing. Lalu yang kedua, ada pengepungan pasar, yaitu memperluas tawaran perusahaan ke setiap pangsa pasar yang berdekatan. Strategi konfrontasi yang keempat, ada strategi melangkahi. Strategi melangkahi mempunyai lingkup yang lebih luas dari persaingan, dengan tujuan untuk mencari pasar-pasar baru yang belum tergali. Cara yang dilakukan dalam strategi ini adalah mengembangkan produk baru, diversifikasi ke produk-produk yang tidak berkaitan, dan diversifikasi ke pasar-pasar geografis yang baru. Lalu yang terakhir ada strategi gerilya. Strategi gerilya ini dilakukan dengan serangan-serangan kecil terputus-putus atas wilayah-wilayah atau kedudukan lawan yang berbeda-beda. Strategi gerilya ini memiliki 2 cara dalam melaksanakannya. Yang pertama ada gerilya yang terfokus ke pasar, yaitu menyerang pesaing secara serentak pada tempat yang berbeda-beda dan mundur dengan cepat. Lalu yang kedua ada gerilya yang tidak terfokus ke pasar, antara lain dengan membajak manajemen kunci pesaing, memata-matai pasar, dan kegiatan pesaing. Strategi penerobosan pasar yang ketiga, yaitu mempertahankan bagian pasar. Untuk mempertahankan bagian pasar yang telah dikuasai, kunci strategi perawatan adalah berbuat lebih baik dari pesaing dalam memuaskan pasar dengan jalan pengembangan produk dan pengembangan pasar. Strategi pertahanan ini dapat dilakukan dengan 6 cara, yaitu yang pertama, pertahanan posisi memperkuat lini depan, yaitu dengan cara mempertahankan atau menjaga posisi produk di sekitar daerah kekuasaan. Lalu yang kedua ada pertahanan mobil, yaitu mempertahankan dan melindungi bagian yang lemah dari posisi saat ini. Lalu yang ketiga ada pertahanan gempur, yaitu menyerang lawan sebelum lawan tersebut menyerang. Caranya yaitu dengan melakukan perang gerilya, dengan menghantam satu pesaing di satu tempat, yang lain di tempat yang lain, sehingga semua merasa kebingungan. Lalu cara yang kedua ada membanjiri pasar. Misalnya contoh dari perusahaan Seiko dengan 2.300 model jam tangan yang dijual di seluruh dunia.
Lalu cara yang ketiga yaitu dengan serangan harga terus-menerus. Strategi mempertahankan bagian pasar yang keempat yaitu pertahanan serangan balasan, yaitu dengan melakukan serangan balasan terhadap tindakan pesaing. Pemimpin pasar tidak dapat ditinggal diam. Ia akan melakukan promosi besar-besaran, melakukan peningkatan produk atau masuk ke daerah penjualan. Lalu yang kelima, pertahanan posisi lambung, yaitu dengan memperluas daerah penjualan yang di masa depan dapat dipakai sebagai basis penyerangan atau pertahanan. Perluasan ini tidak hanya dengan menambah merek, tetapi dengan inovasi perluasan pasar dan diversifikasi pasar. Lalu yang keenam, pengunduran dengan rintangan. Pengunduran dengan rintangan ini dengan melepaskan daerah yang tidak menghasilkan keuntungan dan mempertahankan daerah yang menguntungkan. Strategi bidang SDM. Strategi bidang SDM adalah kebijakan pengelolaan karyawan yang diintegrasikan dengan strategi organisasi dan digunakan untuk mendorong budaya organisasi agar karyawan memiliki nilai dan menjadi sumber keunggulan bersaing. Strategi bidang fungsional ini merupakan salah satu bidang yang dapat mengantarkan perusahaan mencapai strategi umumnya. Oleh karena itu, SDM tidak dapat lagi dianggap sebagai suatu keaktivitas rutin harian yang hanya sekedar mengurusi administrasi karyawan saja, tetapi harus menjadi fungsi yang mendukung terciptakan kekuatan bersaing perusahaan, terutama dengan pesaing global. Tujuan dari strategi sumber daya manusia antara lain untuk menopang keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan, baik yang bergerak di bidang produksi barang maupun jasa, organisasi bisnis maupun organisasi non-bisnis. Suatu organisasi, baik bisnis maupun non-bisnis, tidak akan dapat beroperasi tanpa adanya faktor SDM, sehingga dapat menentukan bakat dan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang tersedia dalam organisasi. Strategi perkembangan SDM yang bisa diterapkan pada organisasi atau perusahaan. Yang pertama, memberikan kesempatan pada karyawan untuk menyumbangkan ide. Karyawan sebagai bagian dari perusahaan merupakan unsur yang turut mendukung berjalannya sebuah bisnis usaha atau roda organisasi. Yang kedua, memberikan reward dan punishment. Hal lain yang bisa menjadi strategi pengembangan SDM adalah upaya apresiasi terhadap hasil kerja dari karyawan. Yang ketiga, mengupayakan berbagai pelatihan. Strategi pengembangan SDM yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau terus meningkatkan skill dan kemampuan seseorang karyawan sesuai dengan ranah kerjanya. Implementasi strategi bidang produksi. Strategi produksi adalah suatu proses berpikir melalui visi dan lingkungan organisasi untuk menentukan panduan keputusan dan hasil di masa mendatang. Tugas utama dari manajer produksi yaitu berusaha mencapai biaya produksi yang rendah, kualitas produk yang tinggi, tanggapan yang cepat atas permintaan, dan fleksibilitas untuk membuat beragam barang yang sesuai dengan selera dan spesifikasi pelanggan. Komponen utama strategi operasi. Terdapat 5 komponen utama yang tercakup dalam strategi operasi. Pertama, pemosisian sistem produksi. Pemosisian sistem produksi ini dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian antara sistem produksi dan pasar. Penyesuaian ini nantinya akan menghindari timbulnya konflik antar fungsi yang ada dalam perusahaan seperti pemasaran dan fungsi produksi. Kedua, keputusan kapasitas atau lokasi. Masalah kelebihan kapasitas akan menjadi masalah besar bagi suatu perusahaan. Peningkatan kapasitas akan dapat dibenarkan apabila dapat dilakukan ketika produk baru berada dalam tahap pertumbuhan cepat. Sebaliknya, kelebihan kapasitas yang ditimbulkan oleh sebab struktural akan dapat menempatkan produsen dalam kesulitan biaya meskipun strategi operasi relatif baik dibandingkan dengan pesaing. Selain itu,
Masalah penetapan lokasi pabrik juga perlu diperhatikan oleh manajer strategis. Dalam penentuan lokasi pabrik, perlu adanya metode agar pihak manajemen perusahaan tidak salah langkah dalam pengambilan keputusan pemilihan lokasi. Beberapa faktor yang ikut mempengaruhi dalam penentuan lokasi pabrik seperti pasar, bahan baku, tenaga kerja, pembiayaan, serta transportasi juga perlu dipertimbangkan. Ketiga, teknologi produk dan proses. Diperlukannya penerapan teknologi yang cocok untuk dapat meraih keunggulan bersaing dalam industri. Jika perusahaan telah memutuskan untuk melayani segmen-segmen tertentu atau jenis pasar yang berbeda dari bisnis sebelumnya, maka perusahaan harus segera mempertimbangkan untuk melakukan investasi teknologi yang tujuannya untuk memenuhi harapan pasar. Investasi teknologi juga sangat relevan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, sehingga akan memberikan kepuasan bagi para konsumen. Keempat, tenaga kerja dan desain pekerjaan. Perkembangan teknologi dan proses produksi yang semakin maju mendorong adanya perubahan secara revolusioner dalam hubungan tenaga kerja dan manajemen. Tenaga kerja merupakan masukan kunci bagi seluruh dimensi sistem produksi tempat produsen bersaing. Peran pekerja dalam sistem ini sangat penting bagi suksesnya organisasi. Oleh karena itu, aturan kerja, desain kerja, tim organisasi, tingkat upah, dan keseluruhan hubungan pekerjaan dengan manajemen menjadi elemen yang sangat penting dalam strategi operasi. Kondisi ini masih tetap berlaku meskipun teknologi proses yang canggih telah mengurangi jumlah pekerja yang dibutuhkan dalam operasi produksi berlangsung. Kelima, pemasok dan integrasi vertikal. Strategi perusahaan dalam hal ini terkait dengan bagaimana menetapkan kriteria-kriteria dalam menilai efektivitas dari pemasok. Dalam memilih di antara sejumlah pemasok, ada baiknya menelaah tiap-tiap pemasok dari sudut pandang cara pemasok tersebut memandang perusahaan. Untuk dapat mencapai tujuan strategi perusahaan secara keseluruhan, maka harus ada kesesuaian antara sasaran pemasok dengan sasaran perusahaan yang bersangkutan. Fungsi operasi dan strategi generik. Adapun peran dari fungsi operasi pada masing-masing strategi. Pertama, keunggulan biaya menyeluruh. Bila suatu perusahaan memutuskan untuk bersaing dalam biaya, maka sistem operasinya harus didesain sedemikian rupa sehingga memperoleh biaya yang rendah. Strategi ini juga menuntut perusahaan untuk menyediakan persediaan sesuai dengan permintaan pasar. Resiko yang dihadapi perusahaan adalah sistem produksi menjadi tidak fleksibel. Jika selera konsumen berubah tajam atau jika perubahan teknologi menjadikan desain produk, pabrik, dan peralatan usang, maka perusahaan mungkin harus melakukan investasi kembali dalam jumlah besar guna mengikuti perkembangan. Yang kedua, diferensiasi. Perusahaan yang menerapkan strategi diferensiasi akan menghadapi persaingan yang lebih rendah baik dari pesaing langsung maupun dari produk substitusi potensial karena kekhasan posisinya. Konsumen tidak akan lagi menjadi peka terhadap harga karena konsumen akan berani membayar dengan harga mahal kalau produk tersebut memiliki keunikan dari yang ditawarkan oleh pesaing. Risiko yang dihadapi perusahaan yaitu apabila pengendalian biaya menjadi sangat longgar atau jika biaya untuk memberikan keunikan berada di luar jangkauan kemampuan pelanggan untuk membayarnya. Kondisi ini dapat merubah keunggulan menjadi suatu kelemahan. 3. Segmentasi pasar. Perusahaan tidak harus melayani seluruh kelompok pelanggan yang ada di pasar. Dapat juga melayani sekelompok pasar atau segmen-segmen tertentu yang potensial dan belum dilayani oleh pesaing.
Perusahaan yang memfokuskan diri pada kelompok segmen tertentu harus menetapkan jenis produk yang sesuai dengan kelompok segmen yang dilayani, yang artinya perusahaan harus mendesain sistem dan desain produksi yang sesuai untuk memenuhi permintaan kelompok pasar yang ada. Implementasi strategi bidang keuangan. Tugas fungsional manajemen keuangan ada 3. Yang pertama, menetapkan struktur keuangan entitas, yang mana dalam hal ini menetapkan kebutuhan entitas akan dana untuk sekarang, modal kerja jangka pendek dan masa depan atau keperluan investasi jangka panjang, dan menetapkan sumber dana yang dapat menutup kebutuhan-kebutuhan secara sehat. Di dalam prinsipnya, kebutuhan dana jangka pendek dibiayai oleh sumber jangka pendek, dan kebutuhan dana jangka panjang dibiayai dari sumber jangka panjang. Yang kedua yaitu mengalokasikan dana sedemikian rupa agar dapat memperoleh tingkat efisiensi atau profitabilitas yang optimal. Yang ketiga, mengendalikan keuangan perusahaan dengan mengadakan sistem dan prosedur yang dapat mencegah penyimpangan dan mengambil langkah perbaikan jika terjadi penyimpangan. Strategi fungsional bidang keuangan mencakup 4 dimensi, yaitu dimensi keuangan. Ini terdiri dari akuisisi modal, alokasi modal, manajemen dividen, manajemen modal kerja, dan manajemen kas. Selanjutnya yaitu dimensi aset. Ini terdiri dari utilisasi atau pemanfaatan aset, maksimisasi aset, penguatan aset, dan redukasi aset. Yang ketiga yaitu dimensi profitabilitas, dikenal dengan profit trap. Ini terdiri dari optimalisasi profit, optimalisasi price, dan optimalisasi revenue. Yang keempat yaitu dimensi biaya yang terdiri dari restrukturisasi biaya, reduksi biaya, dan target costing. Selanjutnya yaitu strategi dan perencanaan keuangan. Dalam gambar ini dijelaskan bahwasanya proses perencanaan keuangan diawali dengan pernyataan perusahaan tentang misi, sasaran, atau tujuan. Dalam kerangka misi dan tujuan, strategi-strategi usaha dapat dirumuskan. Keputusan-keputusan kunci meliputi pemilihan produk dan pasar. Keputusan ini kemudian menghasilkan strategi bauran produk atau produk mix. Hal ini selanjutnya memberikan basis bagi ramalan penjualan jangka panjang untuk dapat diturunkan menjadi proyeksi jangka yang lebih pendek. Ramalan penjualan kemudian menjadi dasar untuk membuat model seluruh kegiatan lain dalam perusahaan, misalnya kebijakan produksi, kebijakan pemasaran, kebijakan riset, dan kebijakan umum, serta pengendalian keuangan itu sendiri. Sekian dari kelompok 8. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.